Selanjutnya saya ingin tegaskan bahwa keanehan ini menambah keanehan karena sebelumnya klien kami Charlie Chandra ini belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Karena pada pemeriksaan di 29 April yang lalu di Polda Banten itu tidak masuk pokok perkara. Belum masuk pokok pemeriksaan karena AKP Yan Hendra saat itu justru yang menawarkan opsi kalau tidak mau diperiksa ya nggak apa-apa, yang penting dijelaskan alasannya. Oleh karenanya klien kami tidak dapat memenuhi panggilan tersebut dikarenakan surat panggilan dimaksud tidak mengikuti prosedur hukum acara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mendatangi Kejaksaan Tinggi Banten dan kami tadi sudah datang ke PTSP ya, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Tinggi Banten, dan bertemu dengan Pak Alam Saiful Rahman. Tujuan kami adalah untuk mendapatkan informasi apakah benar telah tahap 2 pelimpahan tersangka dari Polda Banten ke Kejaksaan Tinggi Banten atas nama klien kami Charlie Chandra. Mengingat sebelumnya klien kami dipanggil hari ini untuk pelimpahan jam 9 tadi, dan sekarang kan sudah nyaris jam 11 begitu. Nah, saya tanya dan kemudian saya dihubungkan oleh penanggung jawab di Kejaksaan Tinggi, awalnya Pak Cipto, lalu oleh Pak Cipto diarahkan kepada jaksanya langsung, yakni Pak Dayan. Dan anehnya tadi setelah saya teleponan dengan Pak Dayan, ternyata Pak Dayan juga belum terinfo tentang status Pak Charlie Chandra ini, apakah tahap 2 atau belum. Bahkan tadi sedang mau menghubungi penyidik. Ini aneh, karena kalau sudah tahap 2 semestinya jaksa sudah tahu dan berkoordinasi dengan penyidik dalam rangka untuk pelimpahan 2 hal. Pertama, pelimpahan tersangkanya, yang kedua, pelimpahan barang bukti berkas perkara kepada jaksa gitu. Dan kami sejak awal memang mencurigai hal ini karena panggilan terhadap klien kami itu dibuat begitu terburu-buru. Jadi tadi kami sudah mendatangi Polda Banten, sudah menyampaikan pemberitahuan bahwa klien kami hari ini tidak datang ke Polda Banten karena panggilannya itu tanggal 17, diserahkan tanggal 18 dan hadir hari ini, sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHP. Nah, setelah kami dapat informasi dari Kejaksaan Tinggi Banten, ini menambah keanehan begitu, karena Kejaksaan Tinggi Banten pun belum tahu status terhadap perkara ini seperti apa begitu. Semestinya kan dua pihak ini sudah siap, dari penyidik dan juga jaksa sudah berkoordinasi untuk menyerahkan tersangka dan juga barang buktinya. Karena itu ini menambah kuat keyakinan kami tentang adanya kriminalisasi terhadap klien kami Charlie Chandra ini ya, karena memang prosesnya dipaksakan. Awalnya diproses dengan penangkapan, setelah itu surat panggilan juga dibuat tidak patut, tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan terakhir ketika kami cek di Kejaksaan Tinggi Banten, proses tahap 2-nya juga jaksa yang menangani belum mengetahui informasi tentang tahap 2 ini, dan tadi Pak Dayan menjanjikan akan menginfokan, dan saya sudah terima nomor HP beliau dan kami nanti akan berkoordinasi, dan saya juga sudah meninggalkan nomor HP saya di Kejaksaan Tinggi Banten ini untuk memudahkan komunikasi. Selanjutnya saya ingin tegaskan bahwa keanehan ini menambah keanehan karena sebelumnya klien kami Charlie Chandra ini belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Karena pada pemeriksaan di 29 April yang lalu di Polda Banten itu tidak masuk pokok perkara, belum masuk pokok pemeriksaan, karena AKP Yan Hendra saat itu justru yang menawarkan opsi kalau tidak mau diperiksa ya nggak apa-apa, yang penting dijelaskan alasannya. Saat itu memang klien kami membuat berita acara tidak mau diperiksa, keberatan diperiksa karena surat komplain dari LBH AP Muhammadiyah yang juga satu tim hukum ya, saya juga terlibat di dalamnya, itu belum dijawab oleh Polda Banten, penyidik Polda Banten. Soal yang dikomplain oleh kuasa hukum adalah bahwa perkara ini sudah diajukan gugatan perdata, semestinya perkara pidananya ditangguhkan sampai ada putusan perkara yang bersifat inkrah. Makanya tadi aneh juga ya, kami dengan tim lain ya tadi di kantor berkoordinasi tentang apakah mungkin terjadi tahap 2 tanpa pemeriksaan tersangka. Memang
Charlie Chandra sempat diperiksa sebelumnya, sebelum di SP3. Tapi status tersangka yang baru itu kan status yang diperoleh melalui proses pra-peradilan. Sehingga sejak pra-peradilan dikabulkan, klien kami belum pernah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara ini. Nah, karenanya aneh kalau kemudian penyidik Polda Banten menginformasikan kepada kami hari ini akan ada tahap 2 jam 9 dan ini sudah lewat. Dan setelah kami telusuri, kami konfirmasi ke pelayanan terpadu satu pintu Kejaksaan Tinggi Banten, ternyata juga belum ada informasi terkait tahap 2. Tadi jaksanya Pak Dayan baru menginformasikan, coba akan saya tanyakan kepada penyidiknya. Saya kira itu yang penting untuk diketahui masyarakat, sehingga makin nampaklah ya kezaliman yang dilakukan oleh oligarki PIK 2 terhadap klien kami. Jadi sudahlah, tanahnya hilang, tidak dapat ganti rugi, tidak dibayar. Sekarang klien kami harus menghadapi kriminalisasi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dan mohon doa dan dukanya. Mudah-mudahan kita bisa melawan kezaliman ini dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita sedang ada di Polda Banten dan bersama kita Bang Ahmad Khosinuddin. Ya, pada pagi hari ini tadi kita lihat dia masuk mengirimkan surat ya. Kita ingin coba tanyakan apa dalam rangka apa Bang Ahmad Khosinuddin tadi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pemirsa, terutama yang agak ke bawah, yang mengikuti perkembangan kasus Pak Charlie Chandra ya. Hari ini baru saja kami mengirimkan surat kepada Ditreskrimum Polda Banten untuk perhatiannya kepada AKP Yan Hendra SHMH di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani nomor 76, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Surat kami tertanggal 19 Mei 2025 dan tadi sudah diterima oleh Sekretariat Umum Polda Banten oleh staf tadi, sudah ditandatangani, ada tekennya gitu. Saya lupa tadi namanya. Nanti. Tadi saya lupa namanya siapa tadi, tapi tadi kan sempat divideokan kan masuk tadi, nanti di spill nanti ya. Baik, suratnya seperti ini ya. Sudah ada tanda terimanya begitu. Dan intinya begini, bahwa klien kami yang bernama Charlie Chandra itu sebelumnya mendapat surat panggilan 1 dengan nomor SPGL-1747/Res-19/2025 Ditreskrimum Polda Banten tanggal 17 Mei 2025 yang diterima klien kami Charlie Chandra pada 18 Mei 2025. Jadi suratnya tanggal 17 Mei tapi diterima oleh klien kami 18 Mei 2025. Karena itu kami mohon izin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kami sampaikan bahwa klien kami Charlie Chandra dipanggil untuk hadir menemui AKP Yan Hendra SHMH, Jabatan Kanit 2 Subdit 2 Ditreskrimum Polda Banten selaku penyidik pada Senin tanggal 19 Mei 2025. Hari ini ya, pukul 09.00 waktu Indonesia di ruang unit 2 Subdit 2 Ditreskrimum Polda Banten, Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani nomor 76, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, untuk dilimpahkan sebagai tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Banten atau tahap 2 ya, dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau ikut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP junto pasal 55 KUHP yang diduga dilakukan oleh tersangka Charlie Chandra dan Sukamto SHMKN atas laporan Aulia Fahmi Sarjana Hukum. Kedua, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP menegaskan, saya kutip ya, di dalam surat juga sudah saya sampaikan, penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu harus memenuhi panggilan tersebut. Kemudian juga di pasal 227 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP menegaskan bahwa ayat 1-nya
bahwa semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir. Kemudian kedua, ayat 2-nya, petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dengan dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil, dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas mencatat alasannya. Nah, yang keempat, bahwa surat panggilan ke-1 nomor SPEGL garing 1747 garing Romawi 5 garing Res titik 19 garing 2025 garing Dit Reskrimum Polda Banten tanggal 17 Mei 2025 ini baru diterima klien kami Charlie Chandra pada tanggal 18 Mei 2025. Telah disampaikan dengan tidak mengikuti prosedur hukum sebagaimana diatur dalam pasal 112 KUHP junto pasal 227 KUHP, yakni apa, kurang 3 hari. Bahwa oleh karenanya klien kami tidak dapat memenuhi panggilan tersebut dikarenakan surat panggilan dimaksud tidak mengikuti prosedur hukum acara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian informasi disampaikan. Terima kasih. Hormat kami penasihat hukum Ahmad Khosinuddin, sarjana hukum, advokat, dan kemudian saya juga sebutkan nomor handphone yang bisa dihubungi. Jadi penjelasannya demikian. Jadi pemanggilan itu harus dalam waktu yang cukup, dan waktu yang cukup dijelaskan di dalam KUHP itu setidaknya 3 hari sebelum hari H pelaksanaan pemanggilan. Jadi klien kami ya suratnya tanggal 17, baru diterima 18 dan diperiksa tanggal 19 hari ini. Jadi klien kami tidak punya cukup waktu untuk bisa memenuhi panggilan, dan tentu saja panggilan ini tidak memenuhi prosedur KUHP. Kami tentu saja akan menghormati, memenuhi panggilan aparat penegak hukum sepanjang panggilan itu juga memenuhi prosedur hukum, karena sebenarnya kewenangan penyidik untuk melakukan pemanggilan itu kan dasarnya undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kalau aturan untuk melakukan pemanggilan itu tidak dipenuhi, tentu kami tidak punya kewajiban untuk memenuhi panggilan yang dasarnya tidak dijalankan berdasarkan prosedur KUHP, yakni tidak diserahkan minimum 3 hari sebelum hari H pemanggilan. Misalnya kalau panggilan hari ini ya paling cepat Selasa, Rabu, Kamis hari H-nya. Ya. Jadi 3 hari, jadi cukup waktu untuk memenuhi panggilan itu. Dan kami ingin klarifikasi bahwa kasus ini sebenarnya sebelumnya sudah di SP3, lalu ada pra peradilan. Substansinya apa sih? Substansinya sebenarnya ini kan awalnya klien kami punya tanah, ya sudah SHM berusia lebih dari 35 tahun, 8 sekian hektar, tiba-tiba diambil alih oleh proyek PIK 2 Agung Sedayu Group, dan sekarang sudah menjadi kawasan PIK 2. Nah, klien kami ini mencoba menuntut hak gitu loh, karena ya memang tidak pernah ada peralihan hak sebelumnya. Namun tiba-tiba ya terbit sertifikat hak yang lain, dan dianggap klien kami ini memalsukan dokumen ketika melakukan peralihan hak dari orang tua klien kami Pak Charlie Chandra kepada keluarga ahli waris, karena kan kalau sudah meninggal kan harus balik nama lah, dialihkan ya. Sertifikat tadi pemegang haknya kan ada catatan tuh, pemegang haknya atas apa, terus ada pemegang sertifikat ini ada catatan nanti atas nama apa, dasarnya apa, oh ada akta waris, dasarnya apa, oh jual beli, oh dasarnya apa, oh hibah, itu ada catatan. Nah, peristiwa itulah yang kemudian dianggap klien kami melakukan pemalsuan, padahal saat itu belum ada hak lain di atas tanah itu gitu. Dan hari ini kalau kita bicara kerugian atas pemalsuan itu justru yang rugi klien kami. Pihak pelapor nggak punya rugi, orang tanahnya mereka kuasai, si pelapor. Pelapor itu kan Bangun Mandiri apa Lestari kalau nggak salah, direkturnya Nono Sampono. Jadi kami jadi sering ketemu dengan Nono Sampono. Di beberapa kasus selalu saja Nono Sampono. Di Sedayu Sejahtera Abadi PT SSK kami bertemu dengan Nono Sampono ketika PT-nya anak usahanya Agung Sedayu Group ini merampas tanah Supardi Kendi Budiarjo dan Nurlela. Bukan hanya dirampas, ya, Supardi Kendi Budiarjo dan Nurlela juga dikriminalisasi. Pasalnya juga sama, 263.
walaupun Supadi Kendi Budoharjo tidak terbukti 263. Hanya dianggap memasukkan keterangan palsu dalam dokumen, yang padahal itu bukan kesalahan dari Budiharjo, karena saat membuat PPJB, pihak penjual menyatakan bahwa tanah ini tidak ada sengketa. Lalu tiba-tiba ada sengketa dengan Agung Sedayu. Yang salah kan penjual, pembeli kan itikat baik. Tapi ya begitulah. Nah, girik-girik yang tadinya dimiliki oleh Supadi Kendi Budoharjo dianggap palsu, padahal nggak terbukti. Bukti asli girik itu oleh penyidik Polda Barreskrim, Mabes Polri bahkan itu dikembalikan kepada Supadi Kendi Budoharjo. Dan di kasus Charlie Chandra ini hampir sama. Jadi sudahlah dirampas, dianggap memalsukan dokumen, dikriminalisasi pula. Jadi saya ingatkan kepada seluruh rakyat, saya kira kita harus membersamai ya kasus Pak Charlie Chandra ini. Karena kami khawatir jika kita tidak membela kasus-kasus seperti ini, maka korbannya akan juga melebar kepada yang lainnya. Begitu, Bung Arif. Oke. Baik, terima kasih Bang Ahmad Khosinuddin. Ya. Demikian mungkin teman-teman laporan dari kita langsung dari Polda Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.